Halo guys, jadi pemerintah kita baru aja memulai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Tapi di awal pelaksanaannya udah bikin lumayan rame. Soalnya ada kasus keracunan makanan, terus ada keluhan mengenai ayam goreng yang gak enak. Ada juga influencer Deddy Kobuzier ikut tantrum, hal bukan dari target program makan bergizi gratis tersebut. Ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA. Oke, anyway, menurut gue program makan bergizi gratis ini 100% baik. Menurut opini gue, kenapa nggak dari dulu Jokowi atau presiden sebelum-sebelumnya menerapkan program ini? 68,3% penduduk kita adalah penduduk usia produktif. Jadi sebelum Presiden Prabowo, kenapa justru Presiden Jokowi yang sering juga membawa-bawa narasi soal generasi emas, tetapi malah berinvestasi ke IKN? Akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Padahal menurut gue bikin aja program MBG kayak Pak Prabowo ini. Coba bayangin program ini udah dijalanin dari 5 tahun yang lalu. Ya oke, di luar kontroversi yang terjadi ya, namanya program baru aja jalan, jadi wajar sih menurut gue masih perlu banyak adjustment, penyesuaian yang masih perlu diperbaiki pemerintah. Tapi yang mau gue bahas sebetulnya bagaimana caranya biar program ini bisa berjalan dengan mulus gitu, sukses dan bermanfaat. Betul-betul tepat sasaran. Soalnya kayaknya pemerintah ini, Pak Prabowo punya niat yang baik soal program ini, somehow gue membacanya kayak belum nyiapin strategi yang matang gitu. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Kita bisa belajar dari Jepang. Jepang ini udah ngelakuin program makan siang ini sejak tahun 1800-an. Jadi bisa dibilang sebagai salah satu pionir makan siang gratis atau makan bergizi gratis buat anak sekolah. Nah, program ini tuh dicontoh oleh banyak negara-negara lain, dicontoh oleh Brazil, di mana program ini udah jalan dari tahun 1800-an dan ya hasilnya sangat positif. Bagaimana mereka mencetak anak-anak dengan SDM yang baik, bagaimana mempengaruhi juga kualitas pendidikan mereka. Ya, jadi gitu. Yuk kita bahas bareng-bareng sebenarnya apa yang bisa pemerintah Indonesia pelajari dari Kyusoku ini, dari program makan siang gratis ala Jepang. Oke, pertama-tama kita bahas dulu secara singkat kenapa pemerintah atau Pak Prabowo akhirnya membuat program ini. Kalau menurut gue alasannya simpel banget, karena banyak anak sekolah di Indonesia yang masih kurang gizi. Maka dari itu jadilah program makan siang gratis di sekolah ini, atau makan bergizi gratis. Ya tujuannya udah jelas, supaya anak-anak bisa tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan gak ada lagi tuh belajar dalam kondisi lapar. Wacana ini muncul saat kampanye. Kalau diingat-ingat, Prabowo selalu bilang makan siang gratis. Memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Saat debat atau dalam kontestasi kampanye, banyak juga lawan politik yang skeptis ya sama ide ini. Karena saat itu dibaca sebagai wacana populis yang sekedar jadi strategi buat mendongkrak elektabilitas saja. Meskipun nyatanya program makan siang gratis ini atau makan bergizi gratis ini di seluruh dunia itu kelihatan manfaatnya. Kalau kita ngomongin program makan siang gratis di sekolah atau makan bergizi gratis di sekolah, Jepang adalah salah satu contoh terbaik. Mereka punya sistem yang namanya Kyusoku, yaitu sebuah program di mana makan siang sekolah yang super teratur dan udah jalan selama puluhan tahun. Jadi gini awalnya, Jepang tuh pernah ngalamin krisis pangan yang parah pasca Perang Dunia Kedua dan berdampak kepada meningkatnya angka gizi buruk. Nah, di saat itu pemerintah Jepang akhirnya mengesahkan Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional tahun 1954.
Undang-undang ini mengharuskan semua sekolah untuk menyediakan makan siang gratis yang aman dan bergizi bagi semua siswa. Nah, Jepang akhirnya menyediakan 99% makan gratis di semua sekolah pada Mei 2021. Jadi bayangin, dari tahun 1954 sampai tahun 2021 barulah Jepang berhasil mencapai angka 99%. Nah, Indonesia baru berapa minggu nih. Nah, gue pengen sedikit diskusiin sebetulnya apa yang bisa bikin program makan siang Jepang gratis ini yang bernama Kyusoku ini bisa sukses. Oke, faktor pertama adalah bukan cuma sekedar kenyang, tapi juga sehat. Jadi menu makan gratis mereka itu terdiri dari karbohidrat, protein, sayur, susu dalam porsi yang seimbang. Dan yang utama bahan-bahannya itu harus dari petani lokal. Jadi antara menu seimbang dan melibatkan juga lingkungan atau warga lokal. Dalam prosesnya kualitas yang disajikan, kualitas makanannya itu terjamin. Karena Jepang ini merancang program makan gratis ini dengan cermat dan serius. Ada sinergi kolektif di mana petani lokal terlibat secara langsung menyediakan bahan makanan yang berkualitas. Begitu juga para peternak yang menyediakan sumber protein dari hasil ladangnya sendiri, dari hasil ladangnya masing-masing. Jadi tuh ibaratnya gini, dalam satu sekolah di desa A, maka sekolah tersebut wajib mengambil bahan-bahan makanan dari petani setempat, wajib mengambil daging dari peternak setempat gitu. Sekolah nih saling kenal sama petani dan murid-murid tahu bahan yang mereka makan itu asalnya dari mana, dari petani mana, seperti apa kualitas pertaniannya, seperti apa kualitas ladangnya. Terdapat juga pendidikan tentang gizi. Jadi anak-anak ini nggak cuma dikasih makan, tapi juga belajar mengenai pentingnya gizi. Pentingnya juga cara menghargai makanan dan kebersihannya otomatis. Para siswa wajib mengetahui apa yang mereka makan, apa kandungan gizinya, dan manfaatnya bagi tubuh mereka. Bahkan mereka itu kalau lagi makan siang gitu, kayak di sekolah itu, mereka satu persatu mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-temannya soal apa yang mereka makan hari ini. Mendiskusikannya dengan guru tentang bagaimana gizinya, apa yang vitamin apa yang saya dapat saat saya makan hari ini, petaninya siapa, dan seterusnya. Jadi program makan siang ini, program makan bergizi gratis ini nggak sekedar bagaimana pemerintah ngasih makan, tetapi juga tertuang di dalamnya sebuah pendidikan gizi atau pendidikan nutrisi. Selanjutnya, faktor yang bikin program makan gratis Jepang ini sukses adalah keterlibatan sekolah dan siswa. Nah, uniknya di Jepang ini, siswa ikut berperan dalam membagikan makanan misalkan, dan membersihkannya setelah makan gitu, mulai dari preparation sampai membersihkan setelah makan. Jadi ini bikin para siswa lebih disiplin dan menghargai makanan yang mereka dapat. Jadi nggak cuma duduk rapi, lalu makanan gratis dibagikan sama wakil presiden sambil diawasin ya kan. Yang nuansanya justru terlalu seremonial, nggak terdapat pendidikan pangan di dalamnya gitu loh. Jadi kayak ya udah nih makan gitu, terlalu seremonial lah intinya. Padahal seharusnya konsepnya nggak begitu ya. Kalau mengacu pada program makan siang gratis nasionalnya Jepang. Jadi dengan melibatkan siswa secara langsung, mereka jadi tahu bagaimana proses pembuatannya, apakah makanan ini bersih, dan dari mana datangnya, dan bagaimana juga cara mengelolanya. Siswa di Jepang juga menerapkan semacam sistem piket. Kalau zaman dulu, kita kan piket bersih-bersih kelas gitu ya, sebelum pelajaran dimulai, siapa yang piket hari Senin buat ngepel, buat nyapu segala macam. Nah, di program makan gratis ini, ada piket juga kalau di Jepang. Jadi kayak kelas beberapa bertugas menyiapkan makanan dari hari Senin sampai hari Selasa misalkan, dan kelas berapa yang bertugas bertanggung jawab untuk membersihkan setelahnya, dan siapa yang memimpin doa, dan sebagainya. Penerapan standar produksi yang tinggi dan infrastruktur dapur sekolah. Nah, dengan dukungan pemerintah yang serius, harusnya pemerintah kita bisa niru program makan siang gratisnya Jepang. Jadi ada konsepnya tuh dapurnya tuh nyatu sama sekolah. Maka dari itu prosesnya bakalan jadi lebih simpel, mudah diawasi juga,
dan yang pasti bersih. Karena nggak dikirim dari vendor yang kita nggak tahu di mana dapurnya dan bagaimana kualitas kebersihannya dan pembuatannya. Dengan begitu ke depannya kasus seperti keracunan makanan udah pasti bisa dihindari atau diminimalisir. Jadi pemerintah harus konsisten. Kayak di Jepang, dana dan regulasi dari pemerintah tuh selalu jelas karena bentukannya undang-undang. Jadi setelah disahkan jadi undang-undang, maka pelaksanaannya pun harus transparan. Jadi Jepang ngejalanin program makan siang gratisnya nggak setengah-setengah. Nah kira-kira bisa nggak sistem kayak gini tuh diterapin di Indonesia? Kalau program MBG ini berjalan dengan baik, dampaknya bakalan besar banget, bakalan bagus banget menurut gue. Karena pertama, angka anak kurang gizi bisa ditekan, bisa berkurang drastis beberapa tahun ke depan. Yang kedua, prestasi akademik juga bisa ikut terdorong atau meningkat. Karena anak-anak bakalan lebih fokus dan nggak lagi mikirin lapar di kelas kan. Jadi menurut gue narasi soal generasi emas ini bisa semakin relevan asal pemerintah serius sama program MBG ini. Dampak positif lainnya menurut gue adalah kalau pemerintah melibatkan banyak pihak, melibatkan warga. Sehingga kalau pemerintah kerjasama dengan petani lokal misalkan, dengan peternak lokal, buat nyuplai bahan makanan yang bagus lah gitu, yang sesuai standar gitu, maka perekonomian daerah juga ikut naik. Begitu juga dengan petaninya. Di program makan siang gratis ini atau makan siang bergizi gratis ini, semua pihak mendapatkan pendidikan tentang pangan. Bagaimana si petaninya memiliki standar, diharuskan untuk memproduksi pangan yang berkualitas. Seorang peternak juga harus memproduksi protein atau ternak yang berkualitas gitu, karena semuanya bersinergi untuk bagaimana menciptakan produk yang sesuai standar untuk program makan siang bergizi ini. Lalu bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatifnya akan muncul bila program ini nggak berjalan mulus. Ya udah pasti nggak mulus. Udah pasti nggak bakalan mulus karena nggak ada program yang baru mulai itu langsung ideal. Jadi gini, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi menurut gue terhadap program ini. Misalkan aja soal logistik dan distribusinya. Bantuan 3 unit mobil milik TNI tersebut digunakan untuk memperlancar pendistribusian di 16 titik sekolah di kota maupun Kabupaten Magelang. Jadi pemerintah tuh harus memastikan bagaimana caranya makanan bisa sampai ke sekolah-sekolah di daerah terpencil tanpa makanannya basi. Kayak misalkan sekolahnya di atas gunung, tapi pemerintah menyiapkan dapurnya itu jauh dari lokasi sekolahan. Itu kan di jalan bisa kehujanan, apa segala macam, sehingga makanannya nggak lagi memenuhi standar gizi yang baik. Terus juga mengenai kebiasaan makan di suatu daerah tertentu. Potensi serangga menjadi menu MBG ini seperti apa, Pak? Itu salah satu contoh ya. Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu bisa menjadi menu di situ. Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional. Sesuaikan juga dengan kebiasaan makan sehari-hari di daerah tertentu. Kayak seperti perlu dikaji lagi tuh soal makanan pokok di daerah-daerah, di mana kadang-kadang bisa berbeda-beda. Harusnya mudah untuk dicarikan jalan keluar dan tidak menghalangi program yang memang dari dasarnya udah baik ini. Yang selanjutnya masalah kualitas makanan. Apakah nanti menu makanannya tetap sehat dan bergizi atau malah jadi proyek asal-asalan? Soalnya tabiat pemerintah ini kadang-kadang setengah-setengah gitu. Apakah nanti menu makanan tetap bisa stabil, sehat dan bergizi, atau malah kualitasnya terus cenderung berkurang karena memandang ini hanya sebagai sebuah proyek jangka pendek? Itu bisa jadi dampak negatif juga ke depannya. Tapi enak dia yang lain. Ini jahe, gimana cari makan, bisa dimakan ini. Gue tabok, tanya anaknya gue tabok. Makan kamu. Belum lagi potensi korupsi. Nah, ini yang paling berbahaya sih. Potensi korupsi ini gede banget karena karena budget makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini tuh
gede banget. Malah Pak Presiden Prabowo kan sampai memangkas anggaran sana sini kan, anggaran kementeriannya yang dengar-dengar bakalan direlokasi buat program makan siang gratis ini atau makan bergizi gratis. Jadi sih harapan gue jangan sampai dana buat makan bergizi gratis ini diselewengin buat kepentingan yang lain. Dan kalaupun nanti ada di perjalanannya terbukti, gue sih harapannya menghukum seberat-beratnya orang tersebut, karena orang tersebut nggak kepengen masyarakat kita tuh jadi pinter. Gak kepengen masyarakatnya jadi sehat, gak kepengen generasi mendatang itu memiliki kualitas SDM yang lebih bagus gitu. Kalau korupsinya di program makan bergizi gratis merusak generasi, itu sama kayak narkoba, jadi harus dihukum seberat-beratnya. Harus dikejar ke Antartika sesuai kata Pak Presiden Prabowo. Dampak negatif juga yang harus dipikirin adalah sampah sama food waste. Nah ini sebetulnya kalau program ini nggak dirancang dengan baik, bisa jadi malah banyak makanan yang kebuang sia-sia. Jadi menurut gue, selain bergizi, makanan harusnya juga bikin bahagia. Kenapa bahagia? Mulai dari prosesnya yang zero waste. Yang gue maksud bahagia adalah prosesnya. Jadi zero waste, nggak ada yang terbuang sia-sia. Juga rasa makanannya. Mulai dari prosesnya yang zero waste, sampai bagaimana makanan bergizi ini juga rasanya enak gitu. Itu yang gue maksud harusnya bikin bahagia. Jangan sampai dimasak asal-asalan. Maksudnya tanggung jawab ini dilimpahkan kepada seseorang atau kepada perusahaan atau vendor yang sebetulnya nggak berkecimpung di bidang gizi atau nggak mengerti gizi, nggak ngerti dapur, yang akhirnya dimasak asal-asalan, lalu rasanya nggak enak dan nggak kemakan. Lalu siswa makan dengan terpaksa ala makan di barak militer, sambil dimarahin sama om-om berotot berpangkat letkol tituler. Gitu. Maksudnya kalau nggak enak, ya improve gitu. Gimana caranya enak gitu. Karena yang dikasih makan itu anak-anak. Anak-anak tuh emang pada dasarnya susah makan. Itulah kenapa akhirnya kreativitasnya orang Jepang dalam membuat bento, dalam bagaimana mereka plating, menyusun makanan menjadi lebih menarik. Mungkin aja secara rasa nggak terlalu enak, tetapi dengan platingan yang menarik. Pemerintah harusnya bisa juga berkreativitas seperti itu. Terus juga program ini punya efek jangka panjang yang mungkin nggak langsung kelihatan. Contohnya aja gini, kalau program ini sukses, menurut gue nanti kedepannya bisa jadi model buat kebijakan lain yang bakal mendukung kesejahteraan anak-anak. Kebijakan baru terkait gizi anak-anak, di mana standar jajanan di depan sekolah atau jajanan SD itu harus memiliki standar kualitas sekian, yang kayak gitu-gitu. Ya, atau kebijakan-kebijakan lain lah yang intinya kebijakan baik yang mendukung soal kesejahteraan dan gizi anak-anak. Tapi kalau gagal secara manajemen gitu ya, terus juga terjadi korupsi, program yang baik ini justru kedepannya malah jadi mubazir gitu loh. Malah bisa jadi berhenti. Harapan gue sih program makan bergizi gratis ini terus jalan. Sama satu lagi, bisa juga gagal karena buzzer pemerintah ini terlalu berisik dan nggak terima kritik gitu. Padahal ini program yang udah baik, di mana program ini harus terus dievaluasi ke depannya agar jadi lebih baik. Ntar dikritik, dibilangnya anti pemerintah. Padahal yang kita kritik kebijakannya. Ntar kita kritik kebijakannya, dibilangnya anti Prabowo. Padahal yang kita kritik soal bagaimana salah penanganan dari program tersebut yang berujung kepada anak-anak yang keracunan misalnya. Selain itu, kalau nggak dikontrol dengan baik, program ini bisa bikin anak-anak jadi terlalu bergantung sama makan gratis. Dan nggak belajar tentang pola makan sehat di rumah. Yang gue maksud adalah harusnya MBG ini juga memuat mengenai pendidikan soal gizi, pendidikan soal pangan, pendidikan soal nutrisi. Sehingga di luar sekolah mereka tuh tahu seperti apa makanan yang sehat, bagaimana seperti apa jajanan yang bagus buat tubuh saya. Lalu bisa juga mereka berkontribusi di rumah, membawa kebiasaan baik juga ke rumah, kayak misalkan harus bagaimana mengurangi masakan goreng-gorengan di rumah gitu. Yang akhirnya dampak kesehatannya nggak cuma buat anak-anak di sekolah, tetapi juga keluarganya di rumah, sehingga pendidikan nutrisi, pendidikan gizi
itu menurut gue harusnya satu paket sama program makan bergizi gratis ini. Jadi, gimana cara biar program ini bisa sukses seperti program Kyusoku makan bergizi gratis skala nasional di Jepang? Ada beberapa masukan yang mungkin bisa Pak Prabowo pertimbangkan. Anjir, ngasih saran ke Pak Prabowo nggak tuh? Yang pertama, prioritaskan bahan baku dari petani lokal, dari peternak lokal. Kenapa begitu? Karena udah pasti seger. Karena buahnya tinggal carry ke sekolahan aja, karena buahnya deket, karena sawahnya deket. Sehingga dalam perjalanannya nggak terlalu jauh, jadi masih seger, nggak perlu dikasih pengawet. Pemerintah jangan pakai bahan impor buat program makan bergizi gratis ini. Dengan pemerintah menggunakan sumber daya lokal, maka program ini juga ikut mendukung pertumbuhan perekonomian desa misalkan, atau daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, libatkan secara langsung sekolah dan siswa. Ajarkan anak-anak untuk terlibat bagaimana prosesnya, bagaimana makanan ini dari hulu ke hilir, datangnya dari mana, bahannya datang dari mana, terus cabenya ini dipetik dari mana. Sehingga siswa bisa lebih menghargai makanan dengan sistem yang memang harus dibangun dengan baik oleh pemerintah terkait program makan bergizi gratis ini. Jadi buat mereka lebih terlibat. Jadi nggak cuma duduk menerima makan siang gratis atau duduk makan bergizi gratis sambil diawasin sama wakil presiden. Yang selanjutnya yang nggak kalah penting biar program ini sukses adalah transparansi anggaran. Bikin sistem yang jelas dan terbuka, biar nggak ada ruang buat korupsi. Kalau sampai ada yang korupsi buat makan gratis ya edan sih. Nah, setelah itu adalah kurangi sampah dan food waste. Jadi kenapa makan bergizi gratis juga harus terdapat di dalamnya pendidikan pangan, pendidikan gizi, adalah untuk mengedukasi anak-anak biar nggak buang makanan, biar nggak buang-buang makanan. Bagaimana murid diajarkan untuk mengelola sampah dari makanannya sendiri, mengelola sampah di rumah nantinya. Seperti apa sih cara mengelola sampah makanan? Yang terakhir adalah evaluasi berkala. Nah ini, kritik. Udah deh, terima aja kritik gitu. Kalau kebijakannya bagus, dikritik malah makin bagus. Jadi buzzer pemerintah nih, tolong jangan terlalu agresif ya. Soal program yang memang dari awalnya udah baik. Semua program itu, apapun programnya dari pemerintah, apapun kebijakannya yang berhubungan dengan publik itu berhak mengkritik gitu. Kalau nggak sesuai, publik berhak mempertanyakan gitu, agar kebijakan tersebut dievaluasi terus-menerus, agar kebijakan itu menjadi lebih efektif, lebih bagus, dan berkembang lebih baik. Jadi buzzer jangan kebanyakan ngomel. Nah, menurut kalian bagaimana? Program ini bisa sukses nggak nih ke depannya kalau diterapin ke Indonesia? Harusnya sih Indonesia bisa ambil ya strategi-strategi yang dilakuin sama program makan siang gratisnya Jepang ya, sehingga program ini kedepannya bisa jadi lebih baik gitu ya, karena udah ada guideline yang ya kita contoh aja lah, yang udah sukses kita contoh gitu, lalu disesuaikan juga sama kultur kita di Indonesia, kan gampang sebetulnya. Kira-kira tantangan apa yang bakalan muncul nih ke depannya terkait makan bergizi gratisnya Pak Prabowo di Indonesia? Atau kalian punya ide lain biar program ini berjalan lebih oke? Coba diskusin bareng-bareng di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap kritis, tetap peduli. Bye.